Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau ungkapkan hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia telah menjaga setiap kita, melawat setiap kita. Mari sebelum itu, kita mau bersama-sama satukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kelawatan Tuhan atas setiap kami. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya lawatan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Kami rindukan lawatan-Mu sekarang Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini persembahan kami. Ini ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu? Amin. Karena sungguh betapa indahnya kita saudara seiman boleh rukun bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, asik. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baura bagi kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana tak diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
masih kuat bangkit berdiri? Kita mau bergoyang lagi buat Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia tetap ada, kasih-Nya tetap sama, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari para singer akan menyanyikan lagu ini. Walau dunia berubah, namun
bersama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal bersama-sama. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat saja katakan. Kau sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan di setiap hidup kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Shenaya lama rama ya lama 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 lama. Sekara papa 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 rasya lama 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 lama. Haleluya. Sekara maya lana ramu. Terima kasih, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan yang ku perlu. Haleluya. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kebaikan Tuhan melingkupi kami semuanya. Engkau peliharakan kami sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan, karena anugerah, dan karena pertolongan Tuhan yang dahsyat atas kami. Hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun, bersama-sama kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan memberkati hari Sabat. Disitulah berkat-berkat yang ilahi turun dari surga untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang baik, untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dengan kami beribadah,
kami bisa mendengar suara kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga apa yang Tuhan inginkan di waktu zaman akhir ini, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan bergirang atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang bekerja menaungi kami semuanya. Kami siap untuk menerima berkat perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun ini ya, bulan Maret. Bapak Ibu yang mungkin hari ini sudah mendengar kabar-kabar yang mungkin kurang baik, ya salah satunya adalah perang. Ya, kemarin tanggal 28 Februari Amerika menyerang negara yang selama ini dimusuhi. Dan terdengar kabar katanya Imam Besar Khomeini ini mati, kena rudal. Nah Bapak Ibu perlu berawas-awas, inilah perkataan firman Tuhan. Bahwa di zaman akhir atau di akhir zaman, pertama akan datang masa yang sukar, kemudian kita mendengar deru perang. Ya, dimulai dari perangnya Rusia bersama Ukraina, kemudian Hamas dengan Israel, hari ini Amerika sudah mulai menyerang Timur Tengah. Nah terdengar kabar juga katanya Taiwan juga mau disikat juga oleh China dan juga Amerika. Nah hal yang seperti inilah Bapak Ibu kita perlu sadari bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki firman Tuhan yang hebat, Tuhan sudah berbicara banyak hal. Nah nanti pada suatu hari seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Petrus, bumi itu pasti akan hancur. Nah peristiwa-peristiwa yang seperti ini pernah dicatat. Ya, salah satunya seperti kemarin hari Rabu, saya menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan Nuh, seorang yang tak bercela, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan kemudian Nuh bersama keluarganya itu dimasukkan bahtera, dan dia selamat. Tema yang saya berikan hari Rabu kemarin adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, Nuh yang diperintah di luar akal manusia. Dia lakukan semuanya itu sampai tuntas. Ya, saya membaca secara tafsir, pembuatan bahtera itu butuh waktu kurang lebih 100 tahun. Dari usianya Nuh yang waktu itu 500 tahun, di usianya yang ke-600, banjir itu datang. Nah, Nuh sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia dicerca, dia dituduh, dikata-katain yang tidak baik, dia tidak peduli kata orang. Kenapa? Dia bergaul karib dengan Tuhan yang pada akhirnya dia mengerti. Ada banyak sekali ya manusia dipakai oleh setan, oleh iblis untuk apa? Menghancurkan umat percaya. Nah di zaman akhir juga seperti itu Bapak Ibu. Suatu hari, ya kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi tanda-tanda itu sudah mulai genap. Kalau kita sampai tidak berawas-awas apa yang terjadi, begitu hari Tuhan yang dikatakan adalah hari yang ke-7 itu datang, kita bisa menjadi orang-orang yang terlambat kalau kita tidak siap-siap. Makanya dalam bulan ini, ya tahun 2026 ini kita mempunyai tema Be Wise, ya menjadi bijak. Untuk bulan Maret 2026, tema kita adalah gunakan waktu menabur. Ya banyak orang menyia-nyiakan waktu. Mereka buang-buang waktu. Nah salah satu hal yang kita perlu patut waspadai ini, HP kita ini yang membuat kita ini buang-buang waktu. Banyak sekali keluarga mengeluh. Ada anak yang melihat bapaknya bermain HP itu sehari bisa 9 jam.
Ibu-ibu juga demikian, sampai larut malam. Mereka kalau diingatkan untuk hal berdoa, mereka lebih asik dengan ini. Nah, padahal waktu yang kita miliki ini sangat-sangat mendesak. Nah, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Ya, seperti halnya dalam peristiwanya Nuh. Dia mengalami yang namanya goncangan, mengalami badai. Banyak sekali orang-orang di luar Nuh hari itu tidak selamat. Nuh bersama keluarganya selamat. Dia masuk dalam bahtera atas perintahnya Tuhan. Keluar dari bahtera, dia juga atas perintahnya Tuhan. Dia tidak sembarangan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu untuk mendasari gunakan waktu menabur dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22. Ya, ini adalah pasca bencana air bah yang menghancurkan bumi. Nuh itu diizinkan oleh Tuhan untuk keluar dari bahtera yang menyelamatkan hidupnya. Dan inilah tindakan yang dilakukan oleh Nuh yang paling awal. Yaitu apa? Mengadakan doa ucapan syukur. Ya, kita bersama-sama belajar bahwa ternyata doa ucapan syukur itu bisa menjadikan hati Tuhan itu ternyuh, membuat hati Tuhan itu tergerak. Nah, kita mau mendasari ini untuk supaya apa? Kita yang hari ini masih hidup, kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mungkin yang lalu kita mengalami ada banyak kesalahan atau problem, melalui firman ini kita bisa bersama-sama belajar. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman ini berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu perhatikan, Nuh keluar dari bahtera, dia selamat dari bencana, yang dilakukan awal adalah mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Jadi saat kehidupan Nuh, cara orang menyembah Tuhan itu dengan korban itu dibakar. Kalau hari ini kita tidak melakukan itu. Kenapa? Tata caranya diubah. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes berkata, sudah tiba waktunya sekarang dan sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti halnya Nuh hari itu memberikan korban bakaran, dia berdoa. Kita yang hari ini juga mau menyembah Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan. Ketika doa dan penyembahan itu dinaikkan, ayat 21 berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ternyata Bapak Ibu, waktu kita berdosa, kita mungkin banyak salah, hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita mau datang beribadah untuk Tuhan. Hati Tuhan itu nangis. Kalau orang Jawa bilang apa? Ndak tego. Ya sama Bapak Ibu yang melihat mungkin anakmu nakal. Tapi waktu anak itu datang kepadamu, anak itu ngelendot, cuma ngomong, Pah, ampuni aku ya. Mah, ampuni aku. Orang tua mungkin nggak menjawab. Tapi orang tua itu dalam hati langsung ngomong, ora apa-apa, nggak apa-apa, jangan diulangi lagi. Tuhan ketika mendengar sebuah doa, mendengar sesuatu hal yang dipersembahkan untuk Tuhan, hati Tuhan itu terenyuh. Dan Tuhan itu batin, dia janji, tidak akan ada lagi yang namanya bencana untuk seluruh bumi. Ditandai dengan apa? Timbulnya pelangi.
Pelangi itu sebagai tanda apa? Pendamaian. Nah, kemudian Tuhan sesudah di dalam hati menyampaikan apa yang ditulis. Kemudian ayat 22 berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras ayat 22. 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Bapak Ibu, kalau membaca Kejadian 8 ayat 22 ini kita diberitahu oleh Tuhan. Masih ada kesempatan dalam hidupmu. Amin. Apapun yang pernah kau lakukan, apapun yang pernah kau buat, Tuhan berkata, selama bumi masih ada, kita punya kesempatan. Selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti yang namanya musim menabur. Tidak akan pernah berhenti yang namanya musim menuai. Nah, orang bisa menuai sesuatu yang baik kalau ada taburan yang baik. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ada satu hal ya tentang taburan itu yang bisa menimbulkan bencana. Ya, perkataan ini pernah ditulis dalam kitab Nabi Hosea. Kalau dalam bahasa Indonesia keseharian adalah apa? Siapa menabur angin, menuai badai. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, apapun yang kau tabur itu pasti ada hasilnya. Nah, hari ini saya memberikan tema untuk tanggal 1 Maret 2026. Taburanmu menentukan nasibmu. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Taburanmu menentukan nasibmu. Jadi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebenaran. Engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Engkau menaburkan perkataan keliru, maka engkau akan menerima kutuk. Engkau menaburkan sesuatu yang baik dalam perkataanmu, maka berkat Tuhan itu akan terjadi. Kenapa? Ucapan itu doa. Ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu, seringkali suka marah-marah, ngomong yang gak jelas, semuanya salah. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, perkataan-perkataan yang seperti itu ternyata tuh balik kepada apa? Diri sendiri. Yang pada akhirnya orang yang suka menaburkan perkataan-perkataan yang tidak jelas, orang itu juga mengalami yang namanya apa? Stres. Kenapa? Apa yang kau ucapkan itu ternyata terpatri, kemudian menjadi dalam tanda kutip seperti sugesti diri. Sehingga hasilnya apa? Selalu negatif. Makanya Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 38 harusnya. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi kalau kita memberi, kamu pasti akan menerima. Kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi apapun yang saudara lakukan, baik, jahat, benar atau tidak benar, itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu akan dipadatkan dulu. Kemudian engkau akan menerima balik. Ya, ribaan itu dalam bahasa yang lain itu disebut pangkuan. Jadi waktu saudara beri berkat kepada orang, maka di pangkuanmu itu akan muncul berkat. Kenapa? Tuhan berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau seandainya kita suka membicarakan orang lain, Bapak Ibu mungkin bisa ngomong si A ini baik, si B jahat. Si B kita omongin kepada si A.
Anda mungkin punya sebuah keyakinan bahwa si A ini tidak bakalan ngomong. Tapi firman ini menjelaskan, apa yang kamu omongkan itu balik. Dan baliknya tuh bisa lebih mengerikan. Kenapa? Itu yang namanya dipadatkan terlebih dahulu. Engkau tiba-tiba akan berkata, loh, aku ngomong apa ya? Ini direview itu sudah susah. Itu diibaratkan Bapak Ibu seperti halnya Bapak Ibu tuh mengambil kapas, satu genggam, kemudian kapas itu mulai engkau serpihkan, kemudian kau buang. Kapas ini mulai terbawa angin. Coba Anda bayangkan, bisa enggak engkau kembali mungut kapas-kapas itu yang sudah berterbangan kemudian kau kumpulkan lagi? Enggak bisa. Makanya hal ini ada dua pilihan. Menaburkan sesuatu yang baik pasti menghasilkan kebenaran. Menabur sesuatu yang tidak baik, menabur angin, itu akan menuai yang namanya badai. Hosea pasal 8 ayat 7, tolong dibacakan. Yakobus, tolong ditambah. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini kalau kita perhatikan secara baik ini sangat ngeri Bapak Ibu. Ini ditujukan untuk Israel dari Tuhan. Tuhan berkata begini dalam kitab Hosea. Sebab mereka menabur angin. Kenapa disebutkan menabur angin? Israel ini polanya tuh ngeri, berontaknya minta ampun. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Puting beliung itu kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata twister atau storm. Jadi angin itu tuh muter. Kalau ada yang namanya puting beliung atau twister ini Bapak Ibu, bis ukuran untuk 45 penumpang itu bisa keangkat. Jadi ketika kita salah memberikan perkataan, itu seperti badai. Makanya lihat, rumah tangga gagal karena apa? Salahnya komunikasi. Gereja hancur karena salahnya apa? Komunikasi. Nah kalau sudah mulai timbul yang namanya badai puting beliung, gandum yang belum menguning tidak ada, belum sempat untuk jadi kuning, berkas itu ada. Mulai ada tumbuhan, ada hasil, ada buah, belum sempat kuning, ngerti-ngerti hilang. Kenapa? Tercabut. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, tidak ada hasil. Dan jika tumbuhan itu memberi hasil, maka orang lain yang menelannya. Anda ditipu, Anda dirampok, kemudian apalagi cuanmu hilang, duitmu dicaplok orang. Kita kadang-kadang tanya, kok aku iso dihapusi ya? Lu padahal aku ini kikrik, aku ini jaga sedemikian rupa, tapi kok iso kapusan? Kenapa? Menabur angin, menuai badai. Nah kalau seandainya hidup kita itu tidak mau disadarkan dengan perkataan firman, kita terus dengan melakukan perbuatan yang salah. Ingat tadi Injil Lukas, Tuhan itu menyampaikan dengan sangat serius, suatu takaran yang baik dipadatkan, diguncang, istilah kata itu dikopiok. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tuh mengisi misalkan ini ya,
sesuatu, disicut, kemudian itu dikopiok. Kalau sudah padat, itu baru dibagikan. Jadi hidup kita tuh seperti itu. Makanya kalau seandainya Anda bertanya, kenapa ya hidupku kok masih susah? Takaran yang kau berikan itu salah. Pemberian yang kau keluarkan itu sesuatu yang mencelakakan. Makanya surat Roma berkatanya apa? Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan baik ataupun buruk yang kelihatan atau yang tidak kelihatan di dalam hati. Itu yang nanti Tuhan akan hakimkan dalam dirimu. Itu tulis dalam surat Roma pasal 2. Nah hari ini Bapak Ibu, Tuhan kepingin sekali. Yuk kita bersama-sama belajar sesuai dengan tujuan memahami prinsip tabur tuainya Allah. Tuhan tuh punya prinsip tabur tuai. Menabur kebaikan pasti hasilnya kedahsyatan yang luar biasa, pasti benar. Tapi kalau kita tidak menabur yang baik, kita nanti akan dirugikan. Ya saya sengaja memberikan gambar waktu Nuh mulai diizinkan mau masuk bahtera. Dia menaburkan sesuatu yang baik dengan taat. Dia menaburkan sesuatu yang baik dengan mengikuti arahan Tuhan. Tuhan bilang berpetak-petak, dia ikuti. Tuhan mengatakan masuk, dia ikuti. Jangan keluar dulu, dia ikuti. Nah Rasul Paulus di sini dalam eksposisi 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 12, ya perikopnya judulnya adalah memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Nah kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 11 dan ayat 12. Ayat 10 dan ayat 11. Mungkin sampai 12 itu ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras ayat 10, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada enggak ayat 12-nya? Oke, yuk, ayat 12, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan ini perkataan Rasul Paulus ditujukan kepada sidang jemaat Korintus. Hari itu Paulus melihat ya orang-orang yang dilayani ini sedemikian sulit untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka dalam pengertian menabur atau pengertian dalam hal memberi, mereka berpikirnya apa? Kalau kamu bisa menguntungkan aku akan menabur banyak. Tapi kalau kamu nggak menguntungkan, nggak mau. Nah Paulus mengatakan bahwa kalau kita menabur, itu karena apa? Allah yang terlebih dahulu itu sudah menyediakan. Makanya ayat 10 berkata, ia juga yang akan menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hasilnya apa? Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang akibatnya membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami para pelayan Tuhan. Jadi kalau Anda mungkin bertanya, Pak, kenapa hidupku ini kok sulit diberkati? Jawabannya apa? Karena kita tidak mau memberikan taburan. Banyak dari kita masih mikir begini, kurang kok kon kei. Itu banyak dari kita mikir begitu.
Tapi coba mulai hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Apa saudara? Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi Anda secuil memberikan, Tuhan pasti akan gantikan. Anda memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan ganti waktu. Tuhan engkau beri dengan uangmu. Tuhan berkata, itu digantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bukan 100% Bapak Ibu. 100% 1000 jadi 2000. Tapi kalau 100 lipat, 1000 itu jadi 100.000. Tapi orang tidak pernah mengenal prinsip ini. Makanya dalam ayat 12 Rasul Paulus menjelaskan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang beriman. Itu saudara seimanmu, itu hamba Tuhan, itu pendeta. Dan ternyata pada waktu kita memberikan keperluan untuk orang-orang kudus, firman ini Paulus menjelaskan, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan yang terbaik, secara khusus untuk pekerjaan Tuhan, engkau itu sedang ngomong begini loh, Tuhan terima kasih. Pak, kalau saya memberinya sedikit gimana? Loh Tuhan itu tidak pernah melihat jumlah. Dalam contoh kasus, janda miskin hanya memberikan 2 peser. 2 peser itu nilai yang sangat-sangat kecil. Itu di bawah 1 dinar. Saya nggak tahu ya hari ini dinar itu berapa. Anggap aja misalkan dinar itu misalkan 6.000. Peser itu kayak receh gitu loh. 2 peser misalkan. Mungkin nggak sampai 5.000. Tapi kenapa janda itu kok malah dipuji oleh Tuhan daripada orang kaya yang memberikan lebih? Karena janda itu memberi dari kekurangannya. Tetapi orang kaya itu memberi karena dari kelebihannya. Loh kalau orang kaya misalkan katakanlah punya uang 1 miliar. Memberi 50 juta banyak enggak? Banyak. Tapi kalau 50 juta dibandingkan 1 miliar ini kan cuma 5%. Waduh. Begitu. Tapi kalau janda ini kan enggak. Punya 10.000, diberikannya 5.000. Wih. Bukan berapa besarnya, tetapi nilai ketulusannya. Makanya hal yang pertama, bagaimana taburan itu kok bisa menentukan nasibmu? Hal yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengerti prinsip atau kita harus mengerti pemahaman tentang tabur tuai. Tadi sudah saya beri landasan, menabur angin, menuai badai. Menabur kebaikan, menerima kebenaran. Nah saya tuliskan demikian, pengetahuan tentang menabur dalam berbagai bidang bagi kebanyakan orang sangatlah minim. Jadi pengetahuan kita tentang menabur atau memberikan investasi buat banyak orang ini banyak yang nggak ngerti. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Anda mau menabur untuk gereja yang besar atau Anda akan menabur untuk gereja yang kecil? Kecil itu misalkan jemaatnya cuma 20 orang, pendetanya miskin, pendetanya setengah mati susah. Atau Anda mau pilih pendetanya naiknya BMW seri 7, gerejanya besarnya mampu menampung 10.000 jemaat. Kalau Anda mau menabur, Anda pilih yang mana? Gereja besar atau gereja kecil? Kecil.
Ya, ini prinsip kita. Makanya dari kita seringkali apa? Lebih suka memberi orang yang tidak mampu. Dengan pikiran apa? Oh, kasihan. Loh, itu betul. Wong firman Tuhan sudah berkata, orang miskin itu selalu ada padamu. Kita patut untuk membantu orang miskin, yes. Tapi kalau bicara untuk menabur, ya kalau tadi kan Bapak Ibu menjawab, kita akan memberi untuk gereja kecil. Sekarang saya rubah pertanyaannya. Anda kalau mau investasi, ya sekali lagi investasi, Anda yang bermain saham, Anda mau investasi kepada pasar saham yang lagi melonjak 1000%, atau kepada pasar saham yang sedang anjlok 1%, pilih yang mana? 1000% dong. Anda tabur yang kepada 100%, Anda bisa ruginya itu habis-habisan. Demikian juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kaya. Kerajaan Allah itu dahsyat. Kita investasi kepada kerajaan Allah, engkau pasti akan menghasilkan sesuatu yang ajaib, pasti itu. Tapi karena konsep kita adalah konsep duniawi, pemikiran itu kemudian diselewengkan oleh iblis, oleh setan, yang pada akhirnya apa? Kita tidak memberi. Makanya ada banyak orang berkata, gak usah kasih perpuluhan untuk gereja itu sudah kaya. Gak usah. Wong wis sugih kok dikai perpuluhan meneh. Ngenake pendetane. Banyak orang ngomong gitu. Padahal Bapak Ibu perlu ketahui, pendeta itu tidak terima perpuluhan. Termasuk saya ini tidak terima perpuluhan. Jadi kalau Anda memberikan kepada gereja ini yang namanya perpuluhan, itu pure semuanya untuk yang namanya kegerakan gereja. Makanya apa? Gereja yang sehat itu perlu ada yang namanya bendahara. Pak Bekti dahulu pada waktu pertama kali gereja ini mau berdiri, Pak Bekti cuma memberikan pesan, Arif, yang pertama Om inginkan untuk gereja yang sehat, kamu harus punya bendahara dulu. Yang lain-lainnya nanti menyusul. Makanya gerejanya Pak Bekti sampai hari ini sehat, tidak tergoncangkan soal uang. Kenapa? Bendaharanya jujur, bendaharanya baik, gosip tentang uang tidak ada. Nah, orang yang memahami tentang prinsip menabur di dalam Tuhan itu seperti apa? Rasul Paulus berkata dalam ayat 6, perhatikan. Camkanlah ini, kata Paulus, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada amin? Ini prinsipnya Allah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Makanya kalau sampai hari ini Anda bertanya, kenapa ya kok aku pas-pasan? Nah, coba dicek taburanmu berapa. Saya menyampaikan ini bukan untuk saya sedang curhat kepada Bapak Ibu bahwa gereja sedang perlu uang, bukan. Tapi saya sedang memberikan ya, nilai benar untuk kita semuanya. Kenapa? Tuhan ingin Anda semuanya diberkati Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Nah, terus caranya bagaimana, Pak? Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau Anda sudah memberi, tiba-tiba Anda ngomong gini, gereja sini duit we. Tuhan di surga melihat hatimu, Tuhan langsung ngomong, kowe iki ora rela. Kalau kamu nggak rela, terus apa yang terjadi? Engkau pasti ngomongkan sesuatu yang jelek. Kalau engkau sudah mulai ngomongkan sesuatu yang jelek, iblisnya masuk. Makanya diberi catatan, beri menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Jangan.
Kenapa? Itu akan mempersulit dirimu sendiri. Lebih baik kita mungkin tidak memberi tetapi kita nggak ngomel. Lebih baik kita tidak memberi tetapi kita tidak berkata buruk. Wis menang wis ya. Karena apa? Memang belum mau. Tetapi kalau kita sudah mau dan berani untuk memberikan, beri itu dengan rela. Termasuk cerita janda miskin itu. Dia memberi dari kekurangan, tapi rela. Tuhan puji-puji orang ini. Tapi kenapa yang kaya kok malah nggak dipuji? Karena apa? Tuhan itu sangat suka seperti yang dikatakan dalam ayat terakhir. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini prinsipnya. Nah, dalam kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat 3 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Tuhan sudah mau memerintahkan berkat nih. Tapi ternyata konsep dari orang-orang Israel zaman itu selalu ingat yang lama. Tuhan ngomong perbaiki dulu hatimu. Buka bagimu tanah baru nih, hatimu tuh dibenerke dulu. Jangan kamu tuh memberikan taburan di tempat duri yang tumbuh. Hasilnya apa? Onak. Makanya apa? Banyak sekali konflik di dalam gereja. Banyak konflik di dalam sidang jemaat gara-gara apa? Ya ini. Problem lama itu masih terus disimpan. Problem terus disimpan. Yang pada akhirnya apa? Kita tidak akan pernah memberikan itu dengan kerelaan. Jujur ya Bapak Ibu, kita kalau mau memberi orang, kan pasti dalam hati ada syaratnya. Syaratnya apa? Wong kuwi kudu nyenengke sik. Kalau nggak menyenangkan mau memberi nggak? Misalkan ini contoh nih, Rosa setiap hari banggel terus sama saya, misalkan. Saya dalam hati ngomong, oh kamu nggak nurut, ya nggak tak kasih berkat. Ini sudah umum, siapapun. Tapi apakah prinsip Tuhan seperti itu? Tidak. Kita jahat, kita pembohong, kita pendosa, kita melakukan hal-hal yang paling buruk. Kalau Tuhan sudah mulai memberikan perhatian, Tuhan itu akan beri berkat kasih. Loh, meskipun kamu masih beler, kenapa? Tuhan tidak memandang rupa. Pernah suatu hari saya membaca dalam sebuah artikel, ya hari itu ada seorang ibu naik mobil pribadi, kemudian dia melewati jalan. Pada waktu dia melewati jalan, dia melihat seorang penjual buah miskin, sudah cukup tua. Kemudian ibu ini dalam hati mikir gini, kasihan banget nih orang ini. Berhenti. Mencoba apa? Memberikan bantuan dengan membeli buah yang dimiliki oleh orang ini. Itu sudah ada nih, muncul dalam hati, aku mau bantu nih. Buah itu berapapun harganya nanti tak beli. Begitu mendekat, ibu-ibu penjual buah itu tidak beranjak dari tempat duduknya, yang dengan sangat terpaksa si ibu pemilik mobil ini harus turun. Waktu disapa, bukannya orang ini respon yang baik, misalkan dengan sopan, oh ya selamat siang Bu, misalkan. Atau memberikan senyum, ini enggak. Dengan merengut, ditanya, Bu, buah ini berapa harganya? 10.000. Berapa Bu? 10.000. Dengan tidak memberikan ekspresi baik. Ibu ini jengkel. Apa yang menjadi keinginan batinnya? Dia tinggalkan, dia naik mobil, pintu tutup, berhenti, pergi.
Di dalam perjalanan Tuhan tuh ngomong, kamu ini mau memberi atau menunggu mimik yang baik dari orang? Wah, ini jadi pergumulan. Tapi Tuhan mengingatkan terus, akhirnya apa? Mobil direm, seret, balik lagi. Dia beri sesuai dengan apa yang awal ada dalam hatinya. Kenapa kita memberi harus menunggu kebaikan orang? Kenapa prinsip memberi kita kok berdasarkan orang itu baik dan orang itu tidak baik? Kalau saya bertanya, apakah kita semuanya baik di hadapan Tuhan? Kan enggak. Tuhan mau nunggu kita, kowe apik sik, tobat sik, engko tak kei gitu. Kita sudah mati dari kemarin Bapak Ibu, termasuk saya. Makanya Paulus berkata apa? Camkanlah ini. Camkan itu artinya apa? Perhatikan, pandang dengan serius. Kalau standar kita salah di hadapan Tuhan, kita tidak paham tentang hal menabur. Pada akhirnya apa? Kita menjadi orang yang malah bersalah. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Taburanmu keliru, engkau akan sakit hati. Taburanmu keliru, engkau akan mangkel. Taburanmu keliru, engkau akan terus ingat itu. Saya memakai prinsipnya Tuhan dalam hal memberi, saya enggak urusan. Orang itu mau memfitnah saya, ngomongin saya, ngapain dah yang paling jelek. Sudah, tugas tanggung jawab saya adalah saya melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin Anda berkata teori, saya berkata tidak teori. Saya melakukan, saya ingin hidup saya jadi teladan. Kenapa kok saya harus memberikan itu? Yang kedua, kenapa taburan itu bisa menentukan nasibmu? Yang kedua, kita harus tahu Allah tidak berhutang. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Allah tidak berhutang. Yang perlu kita pahami ketika kita menabur sesuatu yang benar, Tuhan membalaskan segala kebaikan itu dengan berkat yang limpah. Sudah, ini prinsipnya Tuhan itu. Ditulis dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi waktu saudara ini lo sedang memberi, Tuhan utang sama kamu. Loh Pak, walaupun itu sedikit, iya. Pak, kalau tidak dalam bentuk uang boleh enggak? Boleh. Anda perhatikan boleh. Anda perhatikan orang, nanti Tuhan akan memperhatikan dirimu. Engkau mendoakan orang, engkau akan didoakan orang. Jadi apa yang kamu lakukan secara khusus untuk Tuhan, bentuknya apapun, itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukan sama sekali, ya enggak apa-apa. Itu pilihan kita, yang akibatnya apa? Nasibmu ya tetap di situ. Nah, kemudian ada orang yang mempertanyakan itu di dalam Matius 25. Ya, ayat 35, 36 dan kemudian ayat 40. Saya akan bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian dalam ayat 37, 38, 39, ada orang bertanya, Tuhan, bagaimana kami bisa memiutangi Tuhan, padahal orang itu kan bukan Tuhan.
Bagaimana Tuhan berkata bahwa aku sedang membalaskan kebaikan Tuhan? Itu dari mana? Ayat 40 memberikan jawaban. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau saudara sedang berbuat baik kepada satu orang nih loh Bapak Ibu, Anda sedang melakukan perbuatan baik itu untuk Tuhan. Anda menolong 10 orang, itu Anda 10 kali melakukan kebaikan kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sampai ngutang sama kamu, berarti Anda itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Loh, Tuhan itu maha. Kok dewi kok iso ngutangi? Wah, itu kan sangar. Ya contoh kalau Anda ketemu dengan seorang konglomerat, kemudian tiba-tiba Anda dimintai tolong, minta belikan kelengkeng, misalkan di Temanggung ini beli kelengkeng. Bu, titip kelengkeng ya. Oh siap, berapa? 10 kilo. Belikan kelengkeng yang terbaik. Kemudian waktu Anda memberikan kelengkeng itu, si bos ini nanya, berapa harganya? Oh enggak usah bos, gampang. Ojo, jangan. Enggak usah. Pemberianmu cuma sekali. 10 kilo kalau sekarang sekilo anggap aja yang paling mahal misalkan 80.000, 800.000, anggap aja 1 juta. Itu akan diingat terus oleh si bos itu. Orang Temanggung itu pernah ngasih aku kelengkeng 10 kilo, wah enak. Loh kapan? 20 tahun yang lalu loh, kelingan. Kenapa? Menabur sesuatu kepada orang yang jauh lebih hebat. Tapi coba, ini dibalik. Anda membantu orang miskin, DKI 50.000. Diingat nggak? Kadang tidak. Malah kadang-kadang kalau sudah dibantu itu malah sebagai sebuah kewajibanmu, kowe kudu bantu aku. Ini kan banyak terjadi begitu. Saya membaca artikel itu. Suatu hari ada seorang ibu di komplek perumahan melihat seorang bapak pengemis bawa gerobak. Pagi-pagi, jalannya tertatih-tatih, ketok kuyu, si ibu teriak, Pak, Anda sedang cari apa? Oh saya sedang cari dus bekas, plastik bekas. Oh sini Pak, saya punya, saya kasih. Bapak sudah makan belum? Belum Bu, sudah 2 hari saya lapar. Ya sudah ini tak kasih uang, ini tak kasih makan. Makan ya, ini minum. Orang ini gimana? Terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih ping selawe, terima kasih. Sambil melaku pun masih terima kasih. Besoknya lewat lagi. Diberi bantuan yang sama, makan, kasih duit. Kemarin terima kasihnya ping selawe, yang ini sekarang terima kasih ping 13. Terima kasih Bu, terima kasih. Hari ketiga lewat lagi. Masih terima kasih enggak? Masih, tapi tinggal ping 20. Besoknya lewat lagi. Terima kasihnya masih tetap ada. Hari ke-10, orang ini lewat di depan rumahnya ibu sambil gini. Pandangannya apa? Mana kewajibanmu untuk aku? Masih terima kasih? Masih. Tapi ngomongnya beda. Terima kasih ya. Nah ini kita manusia seperti itu. Waktu lagi susah, ya terima kasihnya. Penak sitik lali. Dianggapnya orang itu sebagai donatur yang harus memberikan hidup. Kalau kita tidak memberi gimana? Marah. Kalau kita tidak memberi, kurang perhatian.
Tapi coba untuk kita seperti halnya ayat ini, Tuhan mengajarkan kita apa? Kalau kita membantu orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Loh Pak, ini kan Matius, Pak ini kan Amsal. Surat Korintus memberikan penjelasan itu lebih rinci. Perhatikan, 2 Korintus 9, ya ayat sebelumnya, ayat 6 dan ayat 8 dan ayat 9. Dan Allah sanggup, yang poin 2 jas. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman ini berkata jelas, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi waktu kita ini memberikan kepada Tuhan, Tuhan balas dengan yang namanya apa? Cukup. Cukup. Di Semarang ada seorang pemuda, usianya masih ya kira-kira 24 tahun. Dia cinta Tuhan. Pekerjaannya apa? Jual beli mobil. Dari mobil murah, pickup, station meningkat. Hari ini dia bisa jual Mazda, dia bisa jual RX 270 Toyota. Yang saya perhatikan Bapak Ibu, ketika dia punya keuntungan, untung jual beli itu dia untung. Dia langsung sisihkan untuk apa? Perpuluhan. Sekali untung 40 juta. Sekali untung 50 juta. Sebulan dari hasil jual beli mobil tok dia bisa untung 200 juta. Dalam masa sepi. Saya tanya, kok kamu bisa seperti ini gimana? Saya rajin dengar firman-Nya Pak Bekti. Saya belajar memberikan yang terbaik. Jadi perpuluhan itu enggak ditumpuk, enggak nunggu 1 bulan. Hari ini laku langsung potong perpuluhan. Hari ini langsung potong perpuluhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah berhutang. Dan yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana taburanmu itu bisa menentukan nasibmu? Nah ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Tuhan sudah menyediakan lebih dulu. Saya hari ini punya, karena Tuhan memberi. Bapak Ibu hari ini punyanya berapapun, karena Tuhan sudah memberi. Amin. Ada yang punya 1 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Artinya apa? Tuhan itu sudah menyediakan lebih dulu. Saya tuliskan seperti prinsip air yang ditimba. Air itu sudah tersedia terlebih dahulu untuk bisa disalurkan. Maka semakin ditimba akan semakin membual. Semakin ditimba akan semakin melimpah. Demikian juga prinsip dalam Tuhan, siapa banyak memberi maka akan diberi kelimpahan. Anda yang masih punya sumur di rumahmu masing-masing, sumurmu itu sumur tua, coba sumurmu ditutup. Jangan difungsikan. Jelas nomor 1, sumur itu nanti bacin, mesti bau. Bau tanah, bau amis, wah baunya macam-macam. Nanti kalau sudah bau, sekian tahun susut. Tahu-tahu garing, kering. Kita cuma ngomong lho dhisik sumurku pada waktu aku tesih cilik, wih banyune lho melimpah. Wih airnya tuh bening. Kenapa? Oh dulu orang tua kita tuh selalu nimba air. Hari ini kita zamannya zaman pam. Sumur dipateni. Akhirnya mati.
Demikian juga dengan hidup kita. Dalam dirimu masing-masing termasuk saya itu ada yang namanya sumur kehidupan. Tuhan sudah beri berkat kepada dirimu seberapapun. Engkau yang hari ini sebagai tukang, oh harianku cuma 100.000, oke. Kamu sebagai pedagang pasar, oh harianku cuma dapat paling akeh 200.000, oke. Sebagai jual beli mobil, sekian ratus ribu, oke. Nah yang oke itu artinya apa? Tuhan sudah beri lebih dulu. Amin. Kemudian Tuhan beri perintah. Kita ngomong, Tuhan kurang. Aku cuma duitnya 1.000 kok aku kudu memberi, gimana caranya? Kurang. Gak usahlah. Padahal hasrat dorongan memberi dalam dirimu itu ada. Tapi kita mikirnya logika, gak jalan. Lama-kelamaan Bapak Ibu, itu akan semakin susut dan tidak berkelimpahan. Makanya dalam surat Korintus 9 tadi dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagimu, melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nextnya apa? Kamu akan diperkaya dalam segala macam, bukan cuma satu macam, segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi ini yang namanya apa? Tuhan membalaskan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa? Oh, aku ini sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan bahwa oh aku kurang, oh aku kurang duwe, tidak ada, itu sudah. Dari perkataanmu aku kurang duwe, yang terjadi apa? Kurang, orang duwe. Tapi coba kita mau jadi bendaharanya Tuhan yang benar. Anda sebagai bos punya bendahara. Coba bendaharamu diperintah begini. Bu bendahara, besok keluarkan uang di hari Senin 20 juta ya untuk membayar si A. Bu bendahara jawab, baik Pak. Senin sore Anda tanya, sudah dibayar belum yang 20 juta itu? Waduh belum, lupa, sibuk. Sudah tak perintah, bayar. Iya besok ya Pak. Selasa, oke. Selasa sore Anda tanya lagi, sudah dibayar? Aduh Pak, lupa lagi. Bos cuma ngomong gini loh, kamu tuh gak perhatian. Tak ingatan, Rebo bayar ya. Baik Pak. Hari Rebo tetap gak dibayar. Kalau Anda jadi bos, punya bendahara model begitu, kira-kira dipertahankan atau pecat? Pecat. Kenapa? Anda si bendahara ini mempermalukan kredibilitasnya bos. Loh bos sudah ngomong tuh loh, di kas itu ada uang 200 juta, bayar 20 juta, cepat. Tetap kita nggak lakukan. Dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan seperti itu. Anda punya tugas masing-masing, saya punya tugas masing-masing. Anda tidak bisa berkata, oh raiso, nggak bisa. Oh gini, nggak bisa. Begitu Tuhan mulai memerintahkan secara khusus dalam batinmu dulu. Itu harus dijalankan. Kalau engkau tidak jalankan, hatimu pasti gelisah. Hatimu pasti bingung. Loh, saya pernah ngalami itu Bapak Ibu. Detik itu saya sedang tidak punya uang, ya artinya uang itu pas-pasan lah. Kemudian tiba-tiba Tuhan ya melalui Roh Kudus tuh ngomong, beri si A uang, berkati dia. Kebetulan Bapak Ibu saya dengan orang itu nggak senang. Wih, selama kira-kira mungkin 4-5 hari itu tak tahan. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi? Kayak orang nahan kencing. Wah, enak banget. Setiap hari Tuhan berkata, beri. Saya jawab, ya Tuhan. Beri, ya Tuhan, tapi saya nggak lakukan.
Hari kelima saya tuh udah nggak tahan. Di gereja saya ketemu, ini di Semarang kejadiannya. Di gereja saya ketemu, langsung saya beri amplop. Jumlahnya nggak banyak, di bawah 500.000. Tak beri. Begitu saya beri, plong, wih enak. Saya penasaran. Saya tanya, Mas, kenapa sih kok saya harus memberi jenengan? Orang ini berkata begini, wah Pak Arif, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Susu anak saya dari kemarin sore itu habis. Pak, puji Tuhan Pak, saya ini sudah terlambat bayar cicilan sepeda motor, tidak bisa bayar sudah hampir 2 bulan. Dan uang yang dari Pak Arif ini pas, tepat. Di situ saya tahu, hari itu saya sempat jadi bendahara yang beler. Dari pengalaman itu Bapak Ibu, saya ketika mendapatkan satu kegerakan dalam hati saya untuk menabur, saya tidak pakai lama. Saya tidak pakai nunggu, saya tabur. Termasuk ketika saya harus keluar pulau. Bapak Ibu kapan-kapan kalau bisa melihat di luar pulau, wih hamba Tuhannya kasihan Bapak Ibu. Nelongso. Dan sebagai kesaksian yang terakhir, kita di sini gereja punya mobil Grand Max. Yang memberi orang dari luar kota, bukan jemaat kita. Suatu hari orang ini berkata kepada saya, Pak, saya sudah beberapa bulan itu nggak bisa tidur. Bingung, saya nggak tahu kenapa. Kemudian saya bilang dalam sharing itu, Bu, ini dari pengalaman saya yang tadi saya ceritakan. Kadang-kadang kita tuh diperintah oleh Tuhan, kita mungkin belum menjalankan. Tiba-tiba orang ini merebes milih Bapak Ibu. Dia bilang gini, iya sih Pak, loh kenapa? Saya sebenarnya sudah 6 bulan yang lalu, dari hati saya ini, sudah diperintah untuk apa? Beri Temanggung itu mobil. Waktu itu kita mobilnya masih Suzuki Carry 1500 tuh yang kayak punya Pak Frans, warnanya juga sama biru. Dari 6 bulan yang lalu, hati saya tuh sudah digerakkan Tuhan untuk memberi. Tapi tak hitung Pak, saya gojak-gajak, saya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Makanya sampai hari ini saya tidak memberi. Saya cuma bilang, Ibu mau plong? Ya kepengen lah, ya sudah lakukan aja. Tiba-tiba dia langsung ngomong sama saya gini, coba Pak Arif tolong tanyakan Grand Max itu berapa harganya. Detik itu saya cari informasi, dan hari itu dapat harga baru. Kalau nggak salah tahun 2021 atau 22 waktu itu, 167 juta. Langsung dibayar. Uang dititipkan saya langsung. Ketika dia memberikan uang yang terjadi apa? Loh Pak, kok iso enak banget? Hatiku rasanya apa bunga. Dia bilang gitu. Plong. Saya bilang, itulah Tuhan. Ibu bendaharanya Tuhan. Sesudah memberi mobil ini, apakah orang ini miskin? Tidak. Dia semakin kaya, tiba-tiba ekspornya itu, ekspor kayu jati itu tiba-tiba dapat ordernya itu sampai dia kewalahan. Kenapa? Tuhan Allah kita sudah menyediakan lebih dahulu. Kita hanya cuma jadi saluran. Ya biarlah perkataan berkat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Kenapa? Ini sesuatu yang amat sangat serius. Ya saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Amsal 11 ini yang terakhir. Bapak Ibu perhatikan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Engkau mati engkau sudah tidak bawa harta. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Engkau bisa menabur dari apa yang hari ini engkau beri, yang engkau punya. Itu bisa melepaskan dirimu dari maut.
Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Yang terakhir kita baca bersama-sama 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan kita adalah Allah Bapa yang di surga yang setia. Kita semuanya sudah dipelihara, kita semua sudah diberkati. Kenapa Tuhan melakukan itu semuanya? Satu yang Tuhan mau katakan, karena Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, tetapi di dalam kelalaian kita, dalam kealpaan kita, Tuhan itu tetap menyediakan yang kau perlukan. Kenapa? Ya Dia setia. Dan kesetiaan Tuhan bukan cuma hanya hari ini, tetapi dari dulu sampai sekarang. Dan harapan kita itu bisa sampai selama-lamanya. Ya kalau kita memahami tentang prinsip tabur tuai pagi hari ini, yuk kita bersama-sama belajar. Dan untuk kita bisa melakukan itu semuanya, kita minta peneguhan dari Tuhan. Ya salah satunya apa? Kembali kita itu menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Ya ini akan terus mengingatkan kepada kita sehingga pada akhirnya apa? Kita bisa melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya mengundang untuk petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Kita akan berdoa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah yang kami tahu di hadapan Tuhan. Engkau sungguh setia, Engkau baik kepada kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami pemeliharaan ajaib.
Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Melalui sebentar kami akan menerima kembali roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati roti dan anggur perjamuan sebagai substitusi pengganti darah dan tubuh-Mu. Dan kami meyakini Tuhan, ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan, maka segala kelemahan kami, kekurangan hidup kami, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Sehingga kami kembali dimampukan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan kembalikan berkat yang melimpah. Sehingga ketika kami Tuhan mengerti apa yang sedang kami kerjakan, Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk kami. Terima kasih memberkati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani. Kuduskan, sucikan, impartasi yang terbaik untuk sidang jemaat Tuhan yang akan menerima. Berkati seluruh sidang jemaat yang hadir dengan berkat yang sama, dan kami memperoleh berkat kasih karunia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bagi yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan bisa dipersilahkan untuk berdiri. Sambil menunggu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima. Baik, sudah menerima semua. Kita akan buka terlebih dahulu roti yang Anda pegang. Hari ini kita kembali mengingat akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dia mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa kita. Dia tidak melihat siapa kita, tetapi yang Tuhan lihat, engkau punya iman percaya. Sehingga apapun yang menjadi kesalahan, apapun yang menjadi pelanggaranmu, Tuhan tetap menabur kebaikan untuk kita. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengalami kekekalan, karena Dia berani memberikan nyawanya untuk kita. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau menunjukkan kasih setiamu untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami semuanya. Kami hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa kami ternyata adalah bendahara yang bisa dipercaya. Engkau sudah menyediakan semuanya terlebih dahulu, sehingga ternyata kami semua mampu memberi yang terbaik. Engkau mengungkapkan hati-Mu untuk kami pagi hari ini. Tuhan, kami mau taat, kami mau melakukan kehendak Bapa tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Hari ini kami diajar memahami arti hal menabur, arti hal menuai. Dan hari ini kami juga tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Secara khusus Tuhan, kami hari ini juga tahu, Engkau Allah sudah menyediakan berkat kepada kami. Sehingga tidak ada kata lagi untuk kami beralasan, karena kami mampu untuk memberikan yang terbaik berdasarkan kerelaan hati kami. Itulah yang akan Tuhan balaskan berkali lipat dari apa yang ditaburkan. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah sebabnya Tuhan, kalau sebentar kami hendak memberikan korban syukur kepada Tuhan, melalui keuangan kami akan memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami, dengan ucapan syukur, sehingga kami Tuhan memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan kami juga hendak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan yang kami miliki. Berkati Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Berkati dan berkati mereka semua, kembalikan berkali lipat dari apa yang akan ditaburkan. Memberkati petugas kolektan yang menjalankannya dengan berkat sepenuh yang dari surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita kembali naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lagi pengumuman yang lain, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Kaleb, yang hari ini terbaring lemah dalam keadaan kritis di RSU Temanggung. Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan ruangan ICU, memberkati para dokter, perawat, dan juga Tuhan orang-orang yang menangani, memberikan kekuatan kesehatan untuk Bapak Ibu Saraki dan juga Joshua. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kesabaran, kekuatan, tubuh yang kuat, sehat, sehingga mereka saat menunggu di ruang tunggu ICU, Engkau Tuhan yang juga memberkati semuanya. Kami terus berdoa Tuhan, di dalam segala ketidakmampuan kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, dan Engkau juga Allah yang sanggup memberikan kelegaan. Oleh karena itu Tuhan berkati Kaleb di dalam nama Yesus. Tuhan menolong dan Tuhan terus memberikan berkat kasih. Terima kasih, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudari kami Keisa yang berulang tahun kemarin Tuhan tanggal 24 Februari, dan juga untuk Bapak Jimmy Bastian, kiranya berkat kasih karunia Tuhan melimpah. Tuhan, untuk kedua saudara-saudari kami ini Engkau terus tolong berkati, bahkan di dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan juga memberikan kasih karunia yang ajaib, sehingga nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang sedang bepergian keluar kota, Tuhan yang sedang undur dalam rohani, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, memberkati Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota, dengan berkat sepenuh dari surga, mereka dicukupkan, mereka diberi kepandaian, diberi kemampuan yang datang daripada Tuhan, dan semuanya boleh menjadi berhasil. Tuhan juga memberkati para janda, fakir miskin, duda, Tuhan orang-orang yatim piatu, kiranya menolong dan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami, dan kami sekarang mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Terima